Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode Repson. Sebelumnya, kami hormati Ibu Nurul Hidayatani Putri, SPD MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Nah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami memaparkan materi pertama, yaitu Diana. Kepada Diana, dipersilakan. Definisi metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan sebuah algoritma numerik yang digunakan untuk mengestimasi akar-akar dari suatu persamaan nonlinier secara iteratif. Secara sistematis, metode ini bekerja dengan menghasilkan serangkaian pendekatan nilai melalui rumus X rekursif. Terima kasih kepada Diana yang telah menjelaskan dengan penuh bermakna dan berkesan untuk kita semua. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cici. Kepada Cici, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Alpitasari dengan NIM 240302032. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam metode penyelesaian fx sama dengan 0. Metode New-Raphson menggunakan satu titik awal sebagai perkiraan awal dan melakukan iterasi untuk mencari solusi dari persamaan non-linear. Metode Newton-Raphson adalah metode pencari akar fungsi fx dengan pendekatan satu titik di mana fungsi fx mempunyai turunan. Metode ini menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Semakin dekat titik awal yang kita pilih dengan titik sebenarnya, maka semakin cepat konvergen ke akarnya. Lalu, metode Raphson itu memiliki dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama adalah penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, yang kedua yaitu penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Terima kasih kepada Cici. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana. Kepada Diana, dipersilakan. Langkah-langkah metode Newton-Raphson. Yang pertama itu pilih tebakan awal x0. Yang kedua, hitung turunan f aksen x dari fungsi fx, lalu iterasikan rumus, dan yang terakhir itu adalah ulangi hingga selisih nilai mutlak n ditambah 1 dikurang xn toleransi. Terima kasih kepada Diana. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kamel. Kepada Kamel, dipersilakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode Newton-Raphson. Kelebihan yang pertama yaitu metode ini lebih sederhana karena hanya membutuhkan satu nilai awal sebagai tebakan pertama. Dengan syarat nilai tersebut memenuhi fx dikali f aksen x lebih besar dari 0. Berbeda dengan metode lain seperti biseksi yang memerlukan dua titik untuk menjepit akar, sehingga metode ini lebih praktis digunakan. Kelebihan kedua yaitu metode ini juga lebih cepat dalam menemukan akar. Hal ini karena secara matematis memiliki kecepatan konvergensi yang tinggi. Artinya, hasil perhitungan akan semakin mendekati akar dalam jumlah langkah yang relatif sedikit. Jadi, secara umum metode ini mudah digunakan dan efisien dalam mendapatkan hasil. Terima kasih kepada Kamel yang telah menjelaskan materi tadi. Nah, ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Nah, di sini saya Nur Saputra akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama ada sulit mencari diferensial atau turunan. Kamu harus bisa meniru fungsi fx menjadi f aksen x jika fungsinya sangat rumit. Proses penurunan ini bisa menjadi sangat sulit. Yang kedua, ada masalah saat f aksen x sama dengan 0. Karena rumus utamanya adalah pembagian dengan f aksen x jika nilai turunannya 0, maka hitungan akan berhenti atau error karena angka tidak terdefinisi atau tidak bisa dibagi 0. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nurul yang telah menjelaskan. Selanjutnya, contoh soal yang akan dijelaskan oleh saya dan Ririn.
Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini aku akan menjelaskan satu contoh soal. Nah, di mana soalnya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, penyelesaiannya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Maka f aksen x sama dengan 4x kurang 3. Misalnya, x0 sama dengan 0,8. fx0 sama dengan 4 dalam kurung 0,8 dikurang 3 sama dengan 0,2. Nah, fx0 sama dengan 4 dalam kurung 0,9 dikurang 3 sama dengan 0,6. Nah, x1 sama dengan x0. fx0 per f aksen x0 sama dengan 0,8 dikurang 0,2 per 0,6. Maka hasilnya adalah 0,333. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan metode Newton-Raphson untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, tadi kan Saroma sudah menjelaskan perhitungan secara manual. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan secara Excel. Nah, cara mencari perhitungan manual dan Excel itu sama, yaitu menggunakan rumus xi ditambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi, di mana turunan fungsinya adalah f aksen x sama dengan 4x ditambah 3. Dari tabel Excel ini, kolom R itu menunjukkan nomor urut iterasi atau langkah perhitungannya. Untuk kolom XR itu adalah nilai tebakan atau hasil X yang kita dapatkan setiap langkahnya. Nah, untuk kolom XR ditambah 1 dikurang XR itu menunjukkan selisih atau error antara hasil baru dan hasil yang lama. Nah, untuk kolom ES adalah penanda berhenti. Kita menetapkan batas error sebesar 0,000001. Nah, jadi dari tabel ini ada 4 baris iterasi yang akan saya jelaskan. Nah, untuk iterasi yang pertama itu atau R sama dengan 0, di sini kita mulai dengan menentukan nilai awal XR sama dengan 1. Selisih atau error yang kita dapatkan itu adalah 0,1428. Karena angkanya masih besar, maka statusnya false atau belum boleh berhenti. Nah, maksud dari false atau true ini itu, jika error masih besar, maka muncul tulisan false, artinya harus lanjut hitung. Nah, jika error sudah sangat kecil, maka muncul tulisan true atau artinya itu sudah akurat dan perhitungan selesai. Nah, kita lanjut ke perhitungan iterasi kedua, atau R sama dengan 1. Nilainya berubah menjadi 0,8571. Errornya masih mengecil menjadi 0,0063. Masih di atas batas, jadi masih false. Nah, karena belum akurat, maka kita lanjut menghitung ke iterasi baris ketiga atau R sama dengan 2. Nilainya semakin akurat menjadi 0,85079. Errornya tinggal 0,000012. Hampir kecil tapi masih sedikit di atas batas, jadi tetap false. Nah, kita lanjut ke menghitung iterasi keempat atau R sama dengan 3. Nilainya itu berubah menjadi 0,85078. Errornya sudah sangat kecil sekali, yaitu 0,000004. Karena sudah jauh di bawah batas toleransi, maka statusnya berubah menjadi true. Artinya perhitungan selesai. Nah, teman-teman, cara mendapatkan angka-angka di atas itu, yang pertama itu kita melakukan perhitungan secara berulang-ulang. Yang pertama, tentukan nilai awal mulai dari x0 sama dengan 1. Nah, yang kedua, hitung nilai fungsinya. Masukkan ke fx sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang 4, hasilnya 1. Selanjutnya dari fx tadi kita masuk ke f aksen x, sehingga 4 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 7. Nah, langkah yang ketiga itu hitung nilai baru dengan menggunakan rumus 1 dikurang 1 per 7 sama dengan 0,8571. Inilah yang menjadi nilai di baris kedua tabel tersebut. Nah, selanjutnya itu langkah keempat kita ulangi terus hingga mendapatkan hasil yang akurat.
Nah, angka 0,8571 tadi dihitung lagi dengan cara yang sama menghasilkan angka baru di baris ketiga dan seterusnya. Nah, jadi setiap di tabel itu adalah hasil hitungan dari baris sebelumnya sampai akhirnya dapat jawaban yang paling akurat, yaitu sekitar 0,85078. Nah, teman-teman, dari tabel Excel perhitungan kami tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak iterasi yang kita lakukan, maka nilai error atau selisihnya akan semakin mengecil. Pada iterasi ke-1, 2, dan 3 nilainya masih terus berubah-ubah dan errornya masih di atas batas toleransi, sehingga statusnya masih false. Namun, pada iterasi keempat, nilainya sudah stabil dan tidak berubah signifikan, serta errornya sudah jauh di bawah 0,00001, sehingga statusnya berubah menjadi true. Artinya, kita sudah mendapatkan akar persamaan yang paling akurat, yaitu sebesar 0,85078, dan perhitungan bisa dihentikan di sini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan yang terakhir yang disampaikan oleh kelompok kami. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menentukan akar persamaan non-linear melalui proses iterasi dengan memanfaatkan turunan pertama suatu fungsi. Proses ini diawali dengan menentukan nilai awal initial guess, kemudian dilakukan perhitungan berulang hingga diperoleh hasil yang mendekati akar sebenarnya sesuai tingkat ketelitian yang diinginkan. Metode ini memiliki keunggulan berupa konvergensi yang cepat, sehingga banyak digunakan dalam bidang matematika, teknik, dan ilmu komputer. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti tergantungan pada pemilihan nilai awal, serta keharusan menghitung turunan fungsi. Jika nilai awal kurang tepat atau turunan bernilai 0, maka proses iterasi dapat berjalan lambat atau bahkan tidak konvergen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Bye-bye teman-teman. See you next time. I just had to let you know you're